Halo semuanya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Nah, di video ini kami akan membahas tentang pemanfaatan bioteknologi di bidang pangan. Terkhusus, kami akan membahas tentang fermentasi kacang kedelai menjadi tempe dan produk makanan apa saja yang dapat dihasilkan dari tempe. Berikut penjelasannya. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi merupakan penggunaan terpadu biokimia, mikrobiologi, dan ilmu-ilmu keteknikan dengan bantuan mikroba, bagian-bagian mikroba, atau sel dan jaringan organisme yang lebih tinggi dalam penerapannya secara teknologis dan industri dalam menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi telah ada dan dikembangkan sejak zaman dahulu. Sebagai contohnya adalah pembuatan wine, cuka, bir, dan roti di abad-abad yang lalu. Bioteknologi yang telah dikembangkan sejak zaman dulu dengan cara yang sederhana atau disebut bioteknologi tradisional. Seiring berjalannya waktu, bioteknologi semakin dikembangkan dengan cara yang lebih praktis atau disebut dengan bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional disebut juga sebagai bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sangat terbatas dan dalam skala kecil, serta pembuatannya masih menggunakan teknik sederhana. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah memanfaatkan mikroorganisme utuh secara langsung tanpa proses rekayasa sehingga pemanfaatannya masih sangat terbatas. Pemanfaatan bioteknologi konvensional di bidang pangan adalah fermentasi. Apa itu fermentasi? Fermentasi adalah upaya yang dilakukan untuk suatu proses penguraian senyawa agar menjadi produk olahan baru. Maka dari itu, kelompok kami memilih fermentasi tempe, yaitu mengolah kacang kedelai menjadi produk olahan baru, yaitu tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus, seperti Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, Rhizopus tolonifer atau kapang roti, atau Rhizopus arizus, sehingga membentuk padatan kompak berwarna putih. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Warna putih pada tempe disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur kompak juga disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Banyak sekali jamur yang aktif selama fermentasi, tetapi umumnya para peneliti menganggap bahwa Rhizopus sp merupakan jamur yang paling dominan. Jamur yang tumbuh pada kedelai tersebut menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga senyawa tersebut dengan cepat dapat dipergunakan oleh tubuh. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita praktekin gimana sih cara membuat fermentasi kacang kedelai sehingga menghasilkan tempe. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyediakan kacang kedelai yang akan difermentasi. Dalam video ini, kami menyediakan setengah kilogram kacang kedelai. Kemudian, sediakan mangkuk atau baskom tempat kacang kedelai. Tuangkan kacang kedelai ke dalamnya. Sebelum melanjutkan langkah berikutnya, teman-teman sekalian dapat memilah kacang kedelai mana yang bagus dan yang masih layak untuk digunakan. Setelah memilah-milah kacang kedelai, teman-teman sekalian dapat mencuci kacang kedelai dengan air bersih. Setelah kacang kedelai dibersihkan, masukkan kembali air ke dalam baskom secukupnya. Selanjutnya, rebus kacang selama kurang lebih 30 menit.
Setelah kacang direbus selama 30 menit, rendam kacang dengan air dan diamkan selama 12 jam. Perebusan dan perendaman kacang ini bertujuan agar struktur kacang menjadi lebih lunak sehingga kulit kacang dapat mengelupas dengan sendirinya. Setelah selesai direndam, cuci kembali rendaman kedelai sampai bersih. Selanjutnya adalah kupas kulit ari kedelai yang telah direndam semalaman dengan menggunakan tangan. Di samping itu, kita dapat mengupas di dalam air dengan cara ditekan-tekan sehingga kulit ari dapat mengelupas dengan sendirinya. Setelah semua kulit ari kacang kedelai telah dibersihkan, cuci kembali kacang kedelai hingga bersih. Kemudian, kukus selama 20-30 menit hingga air mendidih. Setelah rebusan air kedelai mendidih, matikan kompor dan dinginkan kacang kedelai. Untuk mempercepat proses pendinginan, kacang kedelai dapat didinginkan di atas nampan atau di atas piring. Setelah kacang kedelai dingin, taburi ragi tempe dan aduk hingga merata. Setelah pencampuran kacang kedelai dan ragi telah merata, bungkuslah kacang kedelai dengan menggunakan daun pisang atau masukkan ke dalam plastik. Dalam video ini, kami menggunakan plastik sebagai bungkus kacang kedelai yang akan difermentasi. Kami memilih plastik agar proses pembungkusan menjadi lebih cepat atau lebih praktis. Dalam pembungkusan menggunakan plastik, kami melakukan penusukan atau memberikan lubang kecil pada permukaan plastik. Hal ini bertujuan untuk memberikan jalan udara agar masuk ke dalam kedelai, atau dengan kata lain, untuk memberikan udara pada tempe atau jamur melakukan respirasi, karena kapang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Langkah terakhir adalah simpanlah tempe yang telah diberi ragi tersebut. Proses fermentasi akan membutuhkan waktu 2-3 hari. Tempatkan kacang kedelai tersebut ke dalam tempat dengan suhu ruangan normal. Saatnya untuk membuka tempe. Apakah fermentasi kacang kedelainya berhasil atau tidak? Yuk kita cek. Selanjutnya, kita akan membahas wawasan Kristen Alkitabiah. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat spesial. Tuhan menciptakan manusia sebagai imago Dei Allah. Manusia diberikan mandat budaya di dunia ini dalam menjalankan misi kerajaan Allah. Allah telah menyediakan setiap hal yang diperlukan manusia dan segala sesuatunya adalah baik. Apapun yang ada di dunia ini
dapat digunakan untuk kelangsungan hidup manusia, tetapi perlu kebijaksanaan dalam mengelolanya. Begitu halnya dengan bioteknologi konvensional, seperti fermentasi makanan, telah dilakukan oleh bangsa Israel dan tertulis di dalam Alkitab. Pada saat itu, bangsa Israel telah memakan roti beragi. Ini menunjukkan bahwa setiap hal, bahkan mikroorganisme dalam proses fermentasi, telah diciptakan Allah dengan begitu baiknya. Produk hasil dari fermentasi kacang kedelai. Tempe dapat diolah kembali menjadi produk makanan yang siap disajikan. Sebagai contohnya, kami akan mengolah tempe menjadi makanan yang biasa disajikan di daerah Sumatera Utara, salah satunya pada kota Pematang Siantar. Produk makanan yang akan dibuat dari tempe adalah sayur terong hijau dan tempe tauco. Hal pertama yang dipersiapkan adalah bahan-bahan masak, yaitu bawang putih, bawang merah, dan cabai hijau, tempe hasil fermentasi, udang halus secukupnya, dan jangan lupa tauconya. Dan yang terakhir adalah terong hijau. Langkah pertama adalah iris bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Kemudian bagi dua terong hijaunya dan potong kecil-kecil. Terlebih dahulu, gorenglah tempe hingga matang. Sekarang kita masuk pada proses pemasakan. Panaskan minyak pada kuali, kemudian masukkan bawang putih, bawang merah, serta cabai hijau dan ditumis. Selanjutnya, masukkan tauco, garam secukupnya, dan udang halus secara berurutan. Selanjutnya, masukkan terong hijau dan tambahkan air ke dalamnya. Tunggu air atau kuah sayurnya hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan tempe yang telah digoreng. Setelah masakan matang, pindahkan ke dalam wadah. Terong hijau dan tempe tauco telah siap.